Yosa, kita kembali lagi di channel Worka. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan serial alur cerita manhwa King Account. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Yeu yang dihadapkan pada duel 5 ronde 1 versus 1 antara zona barat daya melawan zona timur. Namun sebelum pertandingan tuntas terjadi kekacauan di mana klon-klon tiruan dewa kuno muncul dan melakukan serangan. Dan yang lebih parahnya lagi, dungeon yang menjadi lokasi pertandingan dijadwalkan akan segera hancur dalam waktu 10 menit ke depan. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja Let's go! Setelah Nona Yue mengambil sesuatu dari tubuh Shuli, tiba-tiba saja tubuh sang idol terkenal tersebut berubah menjadi partikel-partikel virtual sampai akhirnya menghilang begitu saja. Melihat hal itu, Hyo pun langsung bertanya kepada Nona Yue, sebenarnya kemanakah perginya Shuli dan apa yang baru saja dilakukan oleh Nona kacamata di hadapannya itu. Nona Yue pun menjawab, jika Yeo tidak perlu merasa khawatir, Nona Yue sama sekali tidak menyakiti sang idol. Bersamaan dengan itu, si Nona juga meminta Yeo untuk segera menengok ke atas. Nuruti perkataan Hua Yue, Yeo pun bisa melihat Shuli. Namun sangat aneh karena kini bentuk dari tubuh sang idol menjadi seukuran raksasa. Yeo yang bingung pun bertanya kepada Shuli sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya. Namun sama saja Shuli sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya. Itu terjadi secara tiba-tiba. Sampai pada akhirnya Nona Yue pun menjelaskan jika pada awalnya ia tidak ingin menggunakan cara ini, namun ia tidak memiliki pilihan lain lagi karena situasi yang memaksanya. Nyatanya benda yang sebelumnya dicabut colok ke tubuh Shuli berisikan data-data yang telah diteliti oleh si Nona terkait dengan dungeon buatan selama bertahun-tahun. Dan sekarang semua itu sudah tersimpan di dalam tubuh Shuli. Nona Yue melakukan hal itu dengan sengaja untuk membangunkan kekuatan yang selama ini tertidur di dalam tubuh Shuli. Ketika sang idol menyibak rambut bagian belakangnya, ia bisa menemukan sebuah lubang port USB yang Shuli sendiri bahkan selama ini sama sekali tidak mengetahui ada hal semacam itu di bagian tubuhnya. Di arah lain, Shulu yang selama ini merasakan adanya yang aneh pun angkat bicara. Sejak pertama kali melihat sang idol, ia sudah merasa adanya sesuatu yang aneh dengan Shuli. Shulu merasa jika wanita tersebut tidak seperti manusia normal seperti dirinya. Ya, Nona Yue pun membenarkannya, berkata jika tidak seperti Shulu yang merupakan manusia normal ataupun Shuhei yang merupakan android buatan, Shuli sendiri nyatanya adalah bentuk dari produk kloningan dengan gen yang sudah ditingkatkan. Jadi ketika Shuli diciptakan, para peneliti sengaja menanamkan chip dan melakukan modifikasi pada tubuhnya dengan tujuan untuk menciptakan sosok pejuang kuat yang memiliki suatu kemampuan khusus. Namun pada suatu ketika terjadi kebakaran besar yang terjadi di dalam laboratorium yang menyebabkan bangunan hangus tanpa tersisa. Bila melihat dari sisa-sisa kejadian, Nona Yue sangat yakin jika kebakaran tersebut disebabkan oleh ulah manusia, meskipun ia sama sekali tidak mengetahui siapakah pelakunya. Dalam insiden kebakaran tersebut, hampir semua peneliti tewas dan sisanya mengalami luka berat. Sedangkan untuk produk kloningan juga hampir tak tersisa satupun. Dan di antara produk-produk tersebut hanya Shuli yang berhasil ditemukan dalam keadaan hidup. Ia ditemukan di tengah-tengah kobaran api, namun api-api membara di sekitarnya seakan-akan tidak ingin mendekatinya. Pada kenyataannya segala sesuatu yang terbakar di sekitar Shuli berubah menjadi ketiadaan. Tubuh Shuli juga seperti berada di antara batas kehidupan virtual dan kenyataan. Memang itu terdengar sangat sulit untuk bisa dipahami. Namun Nona Yue yang saat itu menyaksikan secara langsung bisa langsung memahami jika Shuli memiliki suatu kemampuan khusus yang ada kaitannya dengan dungeon. Dungeon sendiri dikatakan sebagai suatu ruang yang berbeda yang di dalamnya menyimpan sebuah aturan tertentu yang begitu spesifik. Sama halnya dengan kemampuan Shuli, di mana ia memungkinkan tubuhnya berubah menjadi ruang yang berbeda. Contohnya seperti dia yang kala itu menyerap api untuk menghindari bahaya. Shuli memiliki sebuah kemampuan unik yang tidak ingin si Nona bagikan kepada orang lain. Itulah mengapa dia secara diam-diam menyelamatkannya tanpa memberitahukan hal tersebut kepada eksekutif zona timur yang lainnya. Dia juga menyegel kenangan masa lalu Shuli dan membiarkannya mendapatkan kehidupan sebagai sosok idol terkemuka. Dengan demikian maka Nona Yue tidak hanya bisa menghasilkan uang demi membangun bisnisnya, di saat yang sama pula si Nona bisa sekalian mempelajari kemampuan Shuli secara diam-diam. Pada kejadian sebelumnya ketika Nona Yue bisa selamat dari tembakan railgun Victor juga dikarenakan sebuah benda yang disebut sebagai generator replika mikro. Benda tersebut mengandalkan ruang replika sementara. Itu merupakan sebuah benda yang tercipta dari hasil penggabungan kekuatan Shuli ditambah dengan teknologi dungeon buatan.
Setelah mendengar fakta tersebut, Omega merasa sangat kesal karena selama ini si Nona Yue sudah mencuri sebuah produk yang memiliki kemampuan berharga yang padahal itu amat sangat dibutuhkan oleh zona timur. Dan dengan santai di sini si Nona pun menjawab meskipun selama ini Shuli berada begitu dekat dengan zona timur, namun tidak ada satupun yang menyadari hal ini. Karena yang semua orang tahu, Shuli dianggap hanya sebagai sosok idol yang sangat terkenal saja dan tidak lebih dari itu. Di arah lain, setelah merasa sedikit pusing sebentar, Shuli akhirnya bisa mengingat insiden kebakaran yang terjadi di masa lalu. Ia juga merasa amat sangat berterima kasih kepada Nona Yue yang sudah memberikan kehidupan yang baru kepadanya. Namun terdapat sebuah pertanyaan besar yang kini sedang terpikirkan olehnya. Shuli bertanya, dianggap apa Shuli di mata si Nona? Sebagai sosok Shuli si idol kah? Ataukah hanya sekedar subjek dari eksperimen yang dirasa sangat berharga? Sambil tersenyum melihat foto kenangan beberapa tahun lalu, Nona Yue pun mengungkapkan jika pada awalnya memang ia benar-benar berpikir bahwa dirinya baru saja mendapatkan sebuah tikus peliharaan yang sangat berharga. Maka dari itulah Hua Yue berniat untuk merawatnya dengan baik agar kelak sang tikus bisa memberikan manfaat kepadanya hingga ke masa mendatang. Akan tetapi, setelah ia menyaksikan tikus kecil tersebut tumbuh hari demi hari, tanpa disadari hal itu telah memberikan banyak kenangan yang lebih berharga dari apapun. Membuat si Nona sadar jika sekarang ia melihat Shuli bukan lagi sebagai subjek eksperimen, melainkan sebagai keluarga yang ia sayangi. Perkataan yang disampaikan oleh si Nona membuat Shuli merasa begitu senang karena dirinya tidak dianggap hanya sekedar produk eksperimen semata, melainkan bagian dari keluarganya. Maaf karena aku harus merusak kehangatan rumah tangga kalian sekarang. Tapi yang sejauh yang ku tahu, bukannya teknologi dungeon buatan itu berasal dari wilayah zona utara? Tanya Yeu. Nona Yue pun benar-benar tidak menyangka jika Yeu nyatanya sudah mengetahui informasi tertutup dan sangat dirahasiakan seperti itu. Karena mereka terlalu banyak berbicara dan membuang cukup banyak waktu, Paman Xiao Chen pun mengingatkan kalau dungeon ini tuh 3 menit lagi bakal hancur loh. Apakah mereka semua sudah lupa gara-gara keasyikan ngobrol? Nona Yue pun meminta kepada Xiao Chen agar tidak perlu merasa khawatir karena sekarang Shuli sudah terintegrasi dengan dungeon, jadi ia sudah bisa secara langsung mengendalikan ruang kendali, membuka jalan keluar dari dungeon tersebut. Akan tetapi, ketika Shuli mencoba untuk membuka jalan keluar, ia merasa sangat pusing setelah melihat banyak sekali informasi yang terdiri dari simbol dan angka-angka. Ia benar-benar tidak mengetahui cara kerja dungeon buatan tersebut, apalagi untuk membuka jalan keluar. Ia sama sekali tidak paham tuh. Sambil menahan rasa kesal, Hyo pun bertanya kepada si Nona apakah selama menjalankan eksperimennya ia sama sekali tidak pernah mengajari Shuli cara untuk menggunakan kemampuannya dengan benar. Hehehe, apakah aku baru saja mengacau? Balas si Nona. Dengan waktu yang singkat itu, apakah Hyo dan teman-teman berhasil menemukan cara untuk bisa membuka jalan keluar menuju dunia nyata? Biarlah itu diurus oleh mereka, sedangkan kita akan berpindah menuju dunia nyata. Masih bertempat di ruang kendali zona timur, kita akan kembali diperlihatkan dengan Merlin yang saat itu sedang disibukkan ketika ia ditargetkan oleh para kloningan dewa kuno. Memang mereka bukanlah tandingan sang Valkyrie yang bisa menebas-nebas dan memotong-motong makhluk tersebut tanpa kesulitan. Tapi masalahnya, makhluk-makhluk tersebut tidak bisa dibunuh dan akan kembali seperti semula beberapa saat kemudian. Meskipun makhluk-makhluk tersebut sudah terpotong-potong, mereka yang masih bisa berbicara dan berteriak membuat Merlin merasa sangat kesal dan ingin sekali mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil. Tapi sayang sekali untuk sekarang Merlin tidak bisa melakukannya, sebab ia tidak bisa bergerak kemanapun. Nyatanya saat itu pergelangan kaki Merlin terjerat pada sebuah alat pengekang yang membatasi pergerakannya. Selain terbuat dari material khusus yang membuat pengekang itu tidak mudah untuk dihancurkan, benda tersebut juga memberikan efek pelemah kepada Merlin yang di sini tiba-tiba menjerit kesakitan. Tak lama berselang, Monger pun datang bersama dengan beberapa anggotanya. Monger sudah mengetahui tentang Merlin yang merupakan makhluk Summon Hiu. Informasi ini ia dapatkan dari para intel yang melakukan penyelidikan di zona barat daya. Maka dari itulah Monger di sini bisa membatasi pergerakan Merlin yang membuat kekacauan di sana. Seperti ular berbisa, Monger menjulurkan lidahnya ke arah Merlin dan berkata, jika 1 menit lagi dungeon buatan akan hancur dan mengubah Yeu menjadi abu. Maka dari itulah di sini Monger menawarkan Merlin untuk menjadi pengikutnya saja. Jika setuju, maka pria tersebut berjanji akan memberikan kesenangan kepada Merlin siang dan malam. Aroma jigong amis Monger yang sangat bau seketika membuat Merlin yang tidak tahan ngamuk-ngamuk. Ia juga tidak bisa menahan amarahnya kepada Monger yang sudah berani-beraninya membuat Yeu, masternya, kini berada di ambang kematian. Kekuatan kelam yang masih tersisa di dalam tubuh sang Valkyrie pun meledak, menghempaskan Monger dengan begitu gampangnya.
Fallen Valkyrie Merlin selanjutnya melepaskan sebuah tebasan dan hanya dengan melepaskan satu kali ayunan saja, ia bisa langsung menghabisi seluruh anggota Monger beserta para klon-klon dewa kuno. Dan serangan yang kali ini Merlin lepaskan benar-benar bisa membunuh klon dewa kuno yang katanya abadi itu. Terlihat Monger yang masih hidup tanpa busana, cuma pakai boxer pink kembang-kembang, langsung merasa ngeri menyaksikan para Black Legion atau klon dan anak buahnya dimusnahkan dalam satu kali sabetan saja. Bahkan pengekang khusus zona timur juga bisa dihancurkan dengan begitu mudahnya oleh Merlin. Dan yang membuatnya semakin ngeri lagi ialah ketika Merlin yang dianggap sangat menakutkan lebih daripada monster kini berjalan mendekatinya sambil berkata, "Kill, kill, kill." Merlin akan meng-kill semua orang yang berani menyakiti Yeu. Namun sebelum Monger wafat dari langit-langit yang mengalami retakan, muncul Yeu bersama dengan Nona Yue dan Shuli di sana. Shuli berhasil membuka jalan keluar dan menyelamatkan semua orang yang terjebak di dalam dungeon berkat bantuan Nona Yue dan Yeu. Setelah melihat Yeu yang ternyata masih dalam keadaan baik-baik saja, seketika Merlin pun kembali beralih ke bentuk sucinya dan Merlin kembali mendapatkan ketenangannya. Yeu tahu kalau Merlin yang saat itu nyaris tidak terkendali pasti karena terlalu memikirkan dirinya. Maka dari itulah sekarang sambil mempuk-puk Merlin, Yeu minta maaf karena sudah membuat Merlin merasa khawatir. Sekarang semuanya sudah aman kok. Beberapa saat kemudian, setelah mengumpulkan dua penjahat di balik insiden kali ini, Nona Yue sedikit mengolok-olok Omega dan Monger yang sudah tak bisa kabur kemana-mana. Ia mengatakan siapa sangka ia bisa melihat Omega yang penuh konspirasi dan tipu muslihat dan juga Monger yang ingin menjadi pencopet. Keduanya pada akhirnya malah berakhir menjadi tawanan seperti ini. Keduanya merasa sangat kesal diejek oleh Nona Yue yang dianggap sebagai pengkhianat zona timur. Menurut mereka jika wanita tersebut tidak ikut campur dalam hal ini, Yue pasti sudah menghilang dari dunia. Realistis, itulah pemikiran yang selama ini dianut oleh Nona Yue. Mengingat dunia ini adalah dunia di mana orang kuat akan sangat dihormati, maka tentu saja ia akan lebih memilih pihak yang lebih kuat dengan tujuan sebagai investasi. Yeu di sini sedikit menyinggung si Nona karena Yeu tahu pada awalnya wanita tersebut sebelumnya tidak benar-benar sepenuhnya berada di pihak Yeu. Dan baru sekaranglah ia benar-benar memutuskan untuk memihak kepada Bang MC setelah kejadian ini, di mana para eksekutif lain berusaha untuk membunuhnya. Si Nona pun berkata kalau dia memang sebelumnya masih gambling, tapi sekarang dia sudah benar-benar dengan sepenuh hati akan mendukung Yeu kok. Di dalam pikirnya Yeu tidak yakin apakah benar atau salah tindakan yang dilakukan oleh si Nona. Tapi yang pasti setelah melihat kontribusi yang bisa dilakukan oleh Nona Yue selama ini, Yeu akan menerima si Nona sebagai salah satu orang yang akan mendukungnya sepenuh hati. Pada momen-momen tersebut Omega tiba-tiba saja tertawa. Dia juga mengungkapkan kalau Yeu dan teman-teman tidak boleh berbahagia ria terlebih dahulu sebelum mereka secara langsung melihat bentuk dari kegelapan yang sesungguhnya dari wilayah timur. Omega menggunakan kekuatan kegelapannya untuk bisa terbebaskan dan tanpa basa-basi langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerap kekuatan yang terdapat di dalam tubuh Monger berikut dengan tubuhnya juga. Bersama dengan itu ia juga mengeluarkan dua buah Black Fragment Soul dan berkata jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan kematian yang sesungguhnya. Fragment tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan penggabungan di antara keduanya, dan dalam sekejap terlahirlah sosok gelap yang terbentuk dari hasil fusion dua eksekutif zona timur. Namun kesadaran dipegang secara penuh oleh Omega. Tertawa dengan keras, Omega sepertinya sangat bahagia karena sekarang ia sudah dilimpahi dengan kekuatan dewa kuno. Saat ini ia menganggap bukanlah sebagai produk gagal lagi karena dia sudah mencapai kesempurnaan. Pada levelnya saja baru 300 teman-teman. Ejat ini mah buat Yeu. Ia juga berkata akan segera menyerap semua orang yang terdapat di sana dan berubah menjadi sosok dewa kuno yang baru. Yeu pun berkata dengan santai, tidak peduli bagaimanakah wujud Omega saat ini. Bagi Yeu, ia tetap seperti sebuah produk gagal. Tak ada yang namanya transformasi kedua karena Yeu akan segera menghabisinya dengan cepat. Sebelum Yeu mengambil tindakan, tiba-tiba saja dari arah belakang Nona Yue meminta untuk berhenti. Dan si Nona lah yang akan menyelesaikan urusan di tempat ini. Bersama dengan itu tubuh Huayue terlihat mulai bersinar. Dan siapa sangka ia juga ikut bertransformasi ke bentuk wah. Dan nampaknya kekuatannya juga cukup wah untuk main tarung beberapa ronde. Setelah berpihak penuh kepada Yeu, inilah yang akan dilakukan oleh si Nona untuk menunjukkan ketulusannya. Yeu dan Shulu yang melihat bentuk lekuk indah yang menjadi penampilan baru Nona Yue dibuat amat sangat begitu terkaget-kaget. Siapa sangka ternyata selama ini si Nona menyembunyikan kekuatan besar di balik kelemahannya. Dan nampaknya ia juga memiliki identitas yang tidak sembarangan.
Di hadapan makhluk fusion gelap itu, Shinona berkata jika sudah sekian lama ia tidak menggunakan tampilan yang satu ini, dan pertarungan yang kali ini akan ia lakukan akan sekalian saja ia jadikan sebagai pengujian apakah kekuatannya sudah tumpul ataukah masih oke. Omega juga tidak menyangka dengan Huayue yang ternyata selama ini sudah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Namun tetap saja menurut Omega, kekuatan cahaya yang ditunjukkan oleh Huayue masih belum sebanding dengan kekuatan kegelapan kematian yang ia miliki saat ini. Bersama dengan itu, Omega melepaskan skill kejutan kutukan gelombang besar. Ke seluruh ruangan ia membanjiri permukaan lantai dengan kekuatan kutukan yang terlihat bagaikan air hitam yang menggenang. Xiao Chen dan Shulu yang terjebak di dalam genangan hitam tersebut bisa merasakan jika terdapat kekuatan tak biasa yang terkandung di dalamnya, dan itu kini membuat mereka sama sekali tidak bisa bergerak kemana-mana. Skill gelombang kutukan tersebut memberikan efek kutukan kematian, di mana setiap dari mereka yang terpapar kecepatan geraknya akan berkurang sebesar 99%, dan health mereka akan terus berkurang tiap detiknya sebanyak 4%. Tak membiarkannya terus berlanjut, Huayue melepaskan skill tirai cahaya suci. Setelah digunakan dalam waktu yang singkat, skill tersebut mampu menyurutkan genangan kutukan hitam yang berada di dalam ruangan. Skill tirai cahaya suci ini dikatakan mampu menghilangkan semua efek negatif dalam skala area yang luas berpusat pada penggunanya, dan akan terus memulihkan health hingga penuh dengan waktu cooldown selama 360 detik. Tak berhenti sampai di situ saja, Shinona selanjutnya menggunakan skill pengikat cahaya. Circle yang terbentuk dari cahaya dikombinasikan dengan rantai cahaya yang ditargetkan kepada Omega kini membuat pergerakannya benar-benar terbatasi. Meskipun memiliki efek yang hampir tidak bisa dihilangkan, namun itu hanya bertahan selama 15 detik saja. Namun jika undead atau iblis yang terkena durasinya akan menjadi 2 kali lipat alias 30 detik saja. Setelah menunaikan tugasnya, Huayue langsung minta kepada Yehu untuk segera memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan kepada musuh. Ya, tentu saja. Dengan senang hati, Yehu juga akan berkontribusi dalam pertarungan tersebut jika diminta, bergerak menuju ke arah lawan yang tidak bisa kabur kemana-mana. Yehu melepaskan serangan rangkaian tebasan combo wombo api gelap dalam satu tarik nafas, mencabik-cabik lawannya tanpa memberikan ampun, dan serepet. Setelah Yehu mengakhiri tebasannya, Omega tidak menyangka kalau dirinya yang padahal sudah diberkahi oleh kekuatan kutukan yang melimpah bisa dihabisi oleh Yehu dalam serangan tersebut. Tak lama kemudian tubuh Omega pun hangus terbakar oleh api gelap, diiringi dengan teriakan suaranya yang begitu melengking dan mengerikan. Melawan musuh kuat yang satu itu, Yehu benar-benar tidak harus mengeluarkan banyak keringat. Set, berubah jadi abu. Benar-benar crazy pria ini. Bagaimana mungkin bisa dia membunuh monster level 300 dengan serangan combo yang mulus cuma dalam hitungan detik saja? Pikir Shinona. Memang dia sudah tahu kalau ia itu orang yang kuat, tapi ia tidak menyangka kekuatan Yehu bisa semengerikan ini. Nasib baik ia memilih untuk mendukung Yehu. Kalau tidak, mungkin Shinona juga akan berakhir seperti Monger dan juga Omega. Setelah menonaktifkan kekuatan akun Raja Qian, muncul notifikasi sistem yang memberitahukan kalau Yehu yang telah membunuh Fusion Omega dan Monger mendapatkan poin XP sebanyak 2 juta dan uang sebanyak 10 juta. Terdapat pula beberapa drop yang diantaranya Dead Cell, cairan biologis yang mengandung kekuatan kematian dan dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat alat peraga. Selanjutnya ada Dead Soul Fragment sebanyak 2 keping. Memiliki benda ini memungkinkan penggunanya untuk bisa mensummon 10 sosok Black Legion yang akan bertarung di sisi pengguna selama 2 jam dan waktu cooldown 24 jam. Dan yang terakhir ialah sempak super ketat. Dikatakan bahwa Monger memiliki 100 pasang sempak yang seperti ini, bermanfaat sebagai penutup rudal Rusia yang ia gunakan untuk melakukan pertempuran besar ketika tengah malam tiba, meningkatkan daya tahan, kecepatan, dan kesukaan lawan jenis. Benar-benar sempak yang sangat berharga ini. Tapi bukan itu yang Yehu pikirkan sekarang. Yehu merasa agak bingung kenapa musuh yang katanya abadi malah bisa dikalahkan dengan begitu mudahnya. Apakah lawan telah kehilangan keabadiannya setelah melakukan fusion? Sepertinya tidak. Yehu yang berjalan menghampiri Shinona pun berkata, menurutnya pasti ini merupakan rencana yang sedari awal diinginkan oleh wanita tersebut. Karena dengan kematian Monger dan Omega, maka sekarang grup alam malaikat yang berada di bawah kuasa Huayue secara otomatis akan menjadi kekuatan terbesar dan satu-satunya di zona timur. Ya, itu memang sudah seharusnya, kata Shinona. Hal ini juga akan memberikan manfaat bagi Yehu mulai dari sekarang, karena Huayue berjanji jika zona timur akan selalu memberikan bantuan kepadanya, baik itu dari segi teknologi, keuangan, maupun kekuatan. Jika Yehu membutuhkan itu semua, Shinona bisa memberikannya tanpa syarat. Itu sih terlalu baik, nggak mungkin cuma-cuma, pasti ada maunya kan, kata Yehu. Dan benar saja, Shinona memiliki sebuah keinginan, dan itu bukan menjadi hal yang terlalu merepotkan, ungkapnya. Wanita tersebut di sini cuma menginginkan agar Yehu melindungi dirinya ketika orang-orang dari zona utara menunjukkan diri dan menargetkannya. Dan dari sinilah terungkap fakta apabila Huayue ini sesungguhnya berasal dari zona utara.
Sembari melepaskan kekuatan sucinya, Shinona meminta semua orang agar tidak perlu merasa gugup. Ia sendiri sudah sangat lama tidak menjalin kontak dengan orang-orang zona utara. Dan sekarang Shinona hanya hidup untuk dirinya sendiri. Namun tetap saja ia masih merasa khawatir kalau sewaktu-waktu ada orang-orang dari zona utara datang untuk menargetkan dirinya. Setelah mengetahui sang bos berasal dari utara, Shuli ingin mengenal lebih jauh tentang identitas Hua Yue di masa lalu. Nona Yue pun menjelaskan, tapi ia minta Shuli agar tidak kaget karena nyatanya wanita sekseh tersebut dulunya merupakan seorang pendeta kuil tingkat tinggi dari zona utara. Tingkatannya sendiri berada di bawah paus. Setelah mendengarnya, Shuli bukannya kaget, malah merasa semakin antusias mendengarkan cerita masa lalu Shinona. Dikatakan bahwa meskipun zona utara merupakan wilayah yang tertutup, akan tetapi mereka sama sekali tidak acuh tentang kehidupan di dunia luar. Pada suatu ketika, Hua Yue dan seorang pendeta lain mendapatkan tugas untuk melakukan pemantauan di wilayah lain. Tapi wanita tersebut justru malah memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan tugas dan melarikan diri. Pada saat itu dia bergabung dengan tim audisi supaya bisa lebih dekat dengan manajemen zona timur. Tapi tanpa diduga, Hua Yue malah ditemukan oleh seorang pencari bakat dan diikut sertakan dalam sebuah audisi. Dia juga bahkan berhasil menjadi salah satu finalis pada audisi tersebut. Bukan hanya itu saja, ia bahkan berhasil keluar sebagai pemenang yang membuat zona timur dibuat gempar. Karena ia berhasil menang dalam audisi pencarian bakat pertamanya. Semua orang berteriak dengan keras atas kemenangan yang diraih olehnya, yang kala itu dipanggil dengan nama Yeye. Suaranya yang begitu empuk di telinga bisa membuat para pendengarnya dibuat terhipnotis ketika Yeye naik ke atas panggung dan menunjukkan kebolehannya. Setelah mendengar nama Yeye, Shuli mengingat jika idol yang satu ini amat sangat terkenal di masa lalu. Tapi tiba-tiba saja sang idol malah menghilang begitu saja. Shuli di sini benar-benar sangat terlihat excited ketika mengetahui bahwa Yeye nyatanya adalah Nona Hua Yue. Dengan wajah yang agak memerah, Shinona pun berkata jika pada masa-masa itu ia menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda. Dia yang sedari kecil diajarkan tentang kehidupan tanpa adanya hasrat dan memiliki keyakinan penuh kepada sosok Dewi. Menganggap jalan menjadi sosok idol justru menjadi awal dari kehidupannya yang terasa sangat indah. Menjadi idol membuatnya memahami secara mendalam tentang konsep kehidupan yang indah. Itulah mengapa ia tidak akan pernah mau lagi kembali ke identitas masa lalunya sebagai sosok pendeta kuil utara. Di sela-sela penjelasan, Hyo bertanya apakah dungeon buatan Fallen Angel masih ada hubungannya dengan Shinona. Dan iya, Hua Yue pun membenarkannya. Tempat yang sebelumnya sempat dikunjungi oleh Hyo itu merupakan tempat yang digunakan oleh zona utara untuk membangun basis pangkalan eksperimental dengan tujuan untuk mendatangkan sosok Angel yang asli. Karena Hyo tahu tempat tersebut, seharusnya Hyo juga tahu jika rencana utara dalam mendatangkan Angel sudah mengalami kegagalan. Penjelasan Hua Yue serupa dengan apa yang sempat dikatakan oleh Mue sebelumnya. Namun yang ingin Hyo ketahui sekarang ialah sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh zona utara dengan memanggil sosok Angel. Mue, maksudmu Mue sepemburu legendaris yang sangat terkenal itu? Pantas saja kau tahu banyak informasi tingkat tinggi, kata Shinona yang dibuat kaget. Tapi untuk sekarang masalah tersebut merupakan masalah yang sangat rumit dan tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kalimat saja. Untuk sekarang masih ada sesuatu yang dirasa lebih penting yang harus mereka urus, yakni menyudahi kekacauan yang ditimbulkan oleh Monger dan Omega. Bersama dengan itu di hadapan mereka muncul para klon-klon dewa kuno alias mereka yang disebut sebagai Black Legion yang terbangkitkan. Hyo bertanya apakah Hua Yue bisa memurnikan mereka semua. Sayang sekali tidak, ungkapnya. Kekuatan pemurnian sebelumnya bisa berefek kepada Omega karena Omega cuma produk gagal. Berbeda dengan para Black Legion yang memiliki hubungan sangat erat dengan dewa kuno keabadian, sehingga Hua Yue tidak bisa memurnikan mereka sepenuhnya. Salah satu dari mereka pun bertanya secara langsung kepada Hyo, apakah Hyo merupakan rekan Black Loli yang sedang mencari Black yang asli. Hyo pun tanpa ragu menjawab, iya. Pertanyaan tersebut juga membuat Hyo kepikiran sebenarnya kemana si Black Loli yang sudah cukup lama tidak kembali menghubunginya. Si klon pun berkata jika dirinya dan klon yang lain baru saja mendapatkan kembali kesadaran mereka yang kemungkinan besar karena ada kaitannya dengan kematian fusion Omega Monger yang dibabat oleh Hyo sebelumnya. Para klon-klon tersebut juga memiliki tujuan untuk menghapuskan keabadian yang ada di dalam diri mereka. Dan sekarang karena si Black Loli sudah gagal menjalankan rencananya, hanya Hyo yang bisa diandalkan oleh para Black Legion ini. Dan karena sekarang Hyo merupakan pemegang Dead Soul Fragment, maka Hyo sudah menjadi tuan dari mereka. Untuk melakukan summoning, Hyo juga hanya perlu mengalirkan sedikit kekuatannya ke dalam fragment tersebut. Dengan begitu maka secara otomatis Black Legion akan melayani semua permintaan Hyo. Bagi Hyo memiliki kekuatan dari kelompok Black Legion akan sangat membantu. Mereka sama halnya dengan kekuatan besar berlevel tinggi yang bisa sangat diandalkan.
Selain itu, makhluk besar di hadapan Hieu ini juga mengungkapkan jika yang mereka inginkan hanyalah menghapuskan keabadian. Karena itu selama ini sudah membuat mereka semua merasa tersiksa. Jadi ketika semuanya sudah selesai, sosok tersebut memohon kepada Hieu untuk membebaskan mereka semua dan membiarkan mereka mati dalam kedamaian. Dan Hieu pun menuruti kesepakatan tersebut. Hieu selanjutnya mengalirkan kekuatannya ke dalam Dead Soul Fragment dan seketika Black Legend pun langsung masuk ke dalam benda tersebut. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Cyclone sebelum sepenuhnya terhisap adalah mereka sekarang kini sudah tak lagi memiliki banyak waktu. Jadi Hieu harus berangkat secepat mungkin dan meminta Hieu untuk berhati-hati dengan pria berkulit putih yang abadi. Kalimat terakhir dari Cyclone kembali membuat pertanyaan bagi Hieu. Ia bertanya apakah sebenarnya ada sosok selain Omega yang mengendalikan dewa kuno keabadian. Di saat yang sama, Shu Li juga memberitahukan kalau Black Legend yang berada di dalam dungeon sebelumnya sudah terbangkitkan dan kemudian bersama dengan Shu Li yang akan membukakan portal menuju dungeon tersebut. Ia pun berangkat untuk mengambil para Black Legend yang tersisa karena fragment miliknya masih muat untuk menampung 10 lagi. Ketika masuk ke dalam portal yang dibuka oleh Shu Li, Hieu lagi-lagi kepikiran tentang perkataan Cyclone yang mengatakan waktu sudah hampir habis, menunjukkan apabila dalang tersembunyi di balik layar pasti memiliki rencana yang sangat besar dan semua itu akan segera terungkap ketika Hieu masuk ke dalam laboratorium penelitian rahasia zona timur. Selanjutnya kita akan beralih menuju lorong laboratorium. Di sana kita akan diperlihatkan dengan sosok bayangan hitam yang bergerak dengan cepat. Dan ternyata itu merupakan Omega yang sempat menggunakan kekuatan keabadian terakhirnya untuk menghindari pukulan fatal Hieu, membuat Monger menjadi korban tunggal sedangkan dia sendiri berhasil terselamatkan. Sekelebat bayangan Omega ini hanyalah jiwa tanpa tubuh fisik. Jadi jika ia terlalu lama dalam bentuk ini, maka ia akan menghilang dan benar-benar lenyap dari dunia. Maka dari itulah secepat mungkin ia harus mencari tubuh yang baru untuk dijadikan sebagai wadah. Di tengah-tengah perjalanannya, jiwa Omega bertemu dengan seorang peneliti. Dan dia merupakan orang yang sebelumnya telah menggagalkan aksi Black Loli. Setelah merasakan sekelebat gelombang jiwa yang lewat, ia juga bisa langsung tahu kalau itu adalah Omega. Dan tentu saja Omega yang dikenali oleh sang peneliti tanpa ragu menyuruhnya untuk segera memberikan bantuan, mengaktifkan perangkat perbaikan jiwa dan kemudian mencari tubuh yang lain untuknya. Setelah terdiam sebentar, si peneliti di sini malah tertawa sambil mengeluarkan kekuatan gelap. Omega yang amat sangat familiar dengan kekuatan tersebut pun akhirnya menyadari bila melihat dari info panel, sosok peneliti yang baru saja ia suruh-suruh nyatanya merupakan sosok yang di masa lalu pernah ia habisi. Pertemuan tak terduga tersebut membuat Omega dibuat ngeri. Bukan apa-apa nih, karena si peneliti kacamata tersebut adalah sosok yang sudah mencapai level 500, salah satu dari 5 pahlawan legendaris dunia bernama Chaos. Kau memang bisa menghabisi tubuh fanaku, tapi apa kau kira kau bisa membunuh seorang legenda? Ungkapnya. Anjray, apakah pahlawan legendaris yang satu ini akan menjadi musuh yang harus dibabat oleh Bang MC? Ataukah kita nantikan saja bagian selanjutnya?